relief-relief pahatannya. Kalau saya membaca ini di era abad ke-12 Masehi, pertama kali ditemukan arca ini posisinya tertelungkup. Waktu itu diduga warga sekitar sebagai batu biasa, tetapi saat normalisasi sungai ini, alat berat itu mencoba membalikkan dan ternyata terlihat sebuah arca kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu. Kali ini kita berada di Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini kita akan menelusuri sebuah penemuan. Penemuan ini yaitu sebuah arca kala di dasar sungai. Bagaimana perjalanan kami? Mari kita lihat. Warga Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dikejutkan dengan penemuan potongan patung kepala yang terbuat dari batu. Saat itu tiba-tiba alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah menyangkut sebuah batu yang belakangan diketahui sebuah arca kala. Saat ditemukan, arca kala pentul berwajah merah itu berada di sisi selatan. Atas permintaan warga, arca tersebut lalu disandingkan dengan arca pentul yang lebih dulu ada di sisi utara. Menurut warga, arca pentul yang kecil itu sudah lama ada, sedangkan yang arca pentul besar berwajah merah baru ditemukan hari Kamis lalu, ketika ada normalisasi kali pentul. Dulunya berdasarkan cerita orang tua, di sekitar arca pentul banyak ditemukan emas dan gentong berisi emas, termasuk juga ditemukan batu berbentuk cungkup. Ya teman-teman, kita sudah berada di lokasinya. Lokasinya ini berada di dasar sungai yang lumayan dalam ya, karena setelah adanya pengerukan alat berat itu untuk normalisasi sungai, dan ternyata di sini ditemukan sebuah arca. Bagaimana arca itu? Mari kita lihat. Ini kita juga harus masuk ke sungai ya, terpaksa agak berbasah-basahan ria ini. Ini sudah bisa dilihat teman-teman. Kita lepas sandal dulu ya. Ini arcanya cukup besar sekali teman-teman. Bisa dilihat pijakannya, ini aja batu bata era-era zaman dahulu ya. Ini pijakan-pijakan di sini. Ini banyak ditemukan sajen juga. Arca kala ini sangat besar sekali, dimana ukurannya ini bisa kita lihat melebarnya ini 1 meter, tingginya 170, dengan pahatan-pahatan yang sangat masih terlihat bagus ya, tidak terkikis, dan corak batunya ini juga agak kemerah-merahan. Bisa kita lihat. Ini hidungnya, relief-relief pahatannya. Kalau saya membaca ini di era abad ke-12 Masehi, pertama kali ditemukan arca ini posisinya tertelungkup. Waktu itu diduga warga sekitar sebagai batu biasa,
Tetapi saat normalisasi sungai ini, alat berat itu mencoba membalikkan, dan ternyata terlihat sebuah arca kala. Di sini juga bisa dilihat banyak batu bata besar yang bisa dimungkinkan di sekitar sini terdapat sebuah bangunan suci atau candi di era kerajaan Kadiri. Dimungkinkan seperti itu menurut keterangan BPJB yang sudah meninjau ke lokasi ini. Dari reliefnya juga bisa dilihat seperti itu. Dan ini ada sebuah kayak kunci batu di atas candi, karena kala sendiri terdapat di sebuah relung candi atau atas ambang pintu candi. Menurut simbolis bahasa Sangsekerta yaitu waktu. Kala sendiri merupakan perwujudan dari Banaspati, yang mana sebuah candi itu diibaratkan sebagai Gunung Meru. Maka dari itu kala ini biasanya ditempelkan di atas relung candi atau di atas pintu candi untuk menjaga, diibaratkan sebuah gunung yang hutannya sangat lebat, candi itu, dan kala ini sebagai penjaga pengaruh-pengaruh jahat atau penolak bala. Seperti itu sesuai apa yang saya ketahui. Terlihat pemilihan batu mungkin juga bisa menyimbolkan karena kala berwajah yang menyeramkan, maka dari itu batunya mungkin juga bisa dipilih agak berwarna kemerah-merahan. Dengan strukturnya ini sangat masih utuh sekali, dan yang batu di sebelah sini memang sudah lama ditemukan. Ini juga satu kesatuan ya menurut warga sekitar, tapi lebih cenderung yang lebih terlihat ini arca yang satu ini. Penemuan arca kepala kala di sungai Desa Nambahan ini ternyata bukan baru-baru ini terjadi. Benda purbakala itu pertama kali ditemukan pada tahun 1996 dan sudah teregistrasi di Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur sebelum akhirnya terseret derasnya aliran sungai dan terbalik. Beberapa warga mengaku bahwa lokasi temuan tersebut selama ini disakralkan oleh masyarakat. Setiap malam-malam tertentu, warga kerap mendengar gamelan. Beberapa hari terakhir, bunyi tersebut kembali didengar oleh tokoh adat setempat. Warga menduga kawasan tersebut merupakan kerajaan kuno besar. Mereka berharap dinas terkait melakukan penelitian lebih lanjut, namun tidak memindahkan keluar desa. Saat ini dinas terkait masih menjalani komunikasi dengan masyarakat dan tokoh adat setempat. Opsinya, temuan tersebut akan ditempatkan di tempat yang layak di desa itu sesuai keinginan warga. Untuk penelusuran kali ini cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.